pada saat paripurna yang disampaikan oleh Bapak Bupati bahwasanya kita mengapresiasi jika memang pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin itu mencapai maksimal. Artinya yang kemarin di tahun 2019 pada saat tidak adanya COVID-19 itu di angka 200 miliar, di tahun ini didapatkan 226 miliar. Artinya kan ada peningkatan 26 miliar. Nah, kejadian ini sebenarnya kejadian yang tidak terjadi di kabupaten kota yang lain. Karena kita pada beberapa bulan terakhir ini melakukan kunjungan kerja ke kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera maupun Jawa. Nah, maka saya bilang tadi, Kota Palembang saja yang mereka target di APBD 2020 itu 1,5 triliun PAD-nya, hanya ditarget ulang itu di angka 600 miliar. Di akhir Agustus yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Agustus yang lalu, mereka hanya mendapatkan 382 miliar saja. Artinya kan kita hanya menunggu 3 bulan lagi. Apakah bisa 3 bulan ke depan itu bisa menghasilkan 1,5? Makanya mereka target diulang, target dirubah. Yang 1,5 dijadikan hanya 600 miliar saja. Kalau 600 miliar mereka masih positif, masih optimis gitu. Karena kurang lebih 200 miliar lagi kayak gitu kan, katakanlah ini sudah dapat 400, 200 lagi dikejar di 3 bulan terakhir. Begitu juga dengan Kota Bandar Lampung yang mereka target 1,1 T, hanya berapa yang bisa mereka hasilkan? Coba kalau hanya 500-600 juta saja, sedangkan kalau mereka target 1,1 itu di angka 3 miliar dalam 1 hari pendapatan. Nah, bisa teman-teman kalkulasi itu gitu. Nah, makanya kalau memang Kabupaten Banyuasin dapat menghasilkan APBD, PAD asli daerah sebesar 226 miliar itu artinya kinerja pemerintah Kabupaten Banyuasin memang bisa kita acungi jempol gitu. Okay. Tapi kan itu lagi-lagi asumsi. Apakah memang benar-benar ini bisa tercapai? Betul, apakah benar tercapai? Mengingat apa? Dana transfer yang diperoleh dari pusat kita kan menurun tajam. 2019 kita di angka 1,8 triliun, di 2020 ini hanya 1,5 triliun. 300 miliar Rinda penurunannya. Nah, ini akan berakibat terhadap postur APBD kita terkait belanja kita, baik belanja barang jasa maupun belanja modal. Katakanlah demikian. Kalau memang belanja pegawai kan sudah katakanlah tidak bisa kita rubah kan, apalagi PNS, ASN maksud saya. Yang bisa dirubah itu mungkin terkait dengan tenaga honor atau insentif seperti itu kan. Tapi yang down untuk PNS di angka 737 miliar itu tidak bisa dirubah. Mungkin demikian yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita melihat kayaknya Kabupaten Banyuasin ini akan berdiri OYO. Kalau misalnya tadi tidak amati nasi yang ada, kan bakal Kabupaten Banyuasin ini akan berkembang kayak seperti hotel tuh OYO. Apa tuh OYO? Apa tuh OYO? Jadi penginapan. Gimana itu maksudnya? Ya, kalau penilai tadi kan bakal naik ke PAD Kabupaten Banyuasin kan bakal dari pendapatnya dari situ maksudnya itu Banyuasin. Penginapan. Oh, ya nanti kan kita bisa pelajari dari uraian pendapatan asli daerah mereka sampaikan. Makanya saya tadi minta agar pemerintah kabupaten menyiapkan APBD perubahan 2020 itu berbasis dengan dinas OPD supaya kami bisa membaca dinas instansi mana yang menghasilkan PAD, mana yang tidak gitu kan, mana yang maksimal, mana yang minimal, dan mau dibelanjakan kemana dana-dana yang di APBD perubahan 2020 itu. Mungkin demikian. Oke, terima kasih. Siap. Oke.